Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid, khusus pimpinan Bapak Haji Abdul Aziz serta tokoh masyarakat dan juga remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini untuk yang kesekian kalinya di malam Rabu setelah sholat Isya kita lanjutkan dengan menghadiri pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah berkenan melimpahkan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Halaman 104 ya. Di bawah itu baris kelima pinggir ya, menerangkan tentang masalah najis ya. Saudara, ini kan kita masih di dalam membahas tentang toharoh, bersuci ya. Jadi bersuci itu bersuci dari hadas, dikatakan bersuci dari hadas besar ya. Kalau bersuci dari hadas kecil seperti mandi, bersuci dari hadas besar, bersuci hadas kecil seperti berwudu, bersuci dari hadas besar seperti mandi, bersuci dari najis ya kita hilangkan tuh najis ya. Kemarin bahasan yang lalu tentang ada najis mukhaffafah, najis ringan itu kencing bayi ya yang belum 2 tahun, berjenis kelamin laki-laki, hanya minum susu doang begitu ya. Itu ada cara yang agak ringan begitu. Nah, sekarang ini lanjutannya yaitu masalah wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir. Ya. Semua hewan adalah suci. Tapi jangan salah paham, ntar semuanya boleh dimakan gara-gara suci. Itu masalah makan lain lagi ceritanya. Ya, masalah makan tuh ada aturannya itu ya. Jadi ada hewan-hewan tertentu ya, yang gak boleh dimakan ya, seperti hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, bangkai nggak boleh, ya. Juga babi nggak boleh kan begitu. Nah, ini menyangkut masalah suci, jadi nggak menyangkut masalah dimakan atau tidak dimakan, boleh atau tidak. Ya. Jadi maka dikatakan di sini wal hayawanu, semua hewan kulluhu tahirun, semuanya suci illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Sebagai contoh kucing suci. Kita sentuh, kita pegang, kita nggak najis. Dijilat pun kita nggak najis, suci dia, itu dia. Kambing, kerbau, macan, singa, suci semua. Gajah suci. Tapi bukan berarti boleh dimakan. Maksudnya kita kan menerangkan tentang najis ini. Berbeda dengan kita menyentuh anjing, kalau tangan kita basah atau dua-duanya basah, babi kan begitu. Itu langsung otomatis najis. Tapi kalau hewan-hewan selain anjing dan babi kita sentuh, kita nggak ikut najis, maka disebutlah mereka suci, begitu. Bukan suci boleh dimakan. Kemudian wama tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya, anjing dan babi kawin, anaknya mau kayak orang, kayak mau kayak anjing, kayak mau kayak kambing, kayak, karena induknya dua-duanya najis, maka anaknya pasti najis. Itu namanya wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau lahir dari salah satu keduanya. Salah satu dari anjing aja, salah satu dari babi aja. Kemudian ma'a hayawanin tahirin, kawin misalnya dengan hewan yang suci ya, anggaplah anjing kawin dengan dengan kambing, anaknya kayak kambing, najis juga.
Alasannya salah satu induknya najis, ya. Apalagi dua-duanya induknya najis. Jadi supaya suci, dua induknya ini laki dan perempuan harus suci. Kambing sama kambing itu anaknya pasti suci, walaupun dia kayak anjing, guk guk guk, potong juga udah. Karena babanya suci. Kita nggak melihat bentuknya, kita ngelihat garis keturunan. Kayak orang juga garis keturunan, ya. Lihat induk laki, induk perempuannya sama-sama suci, anaknya ikut suci, walaupun bentuknya macam-macam. Kebalikannya, misalnya ini apa nih? Suci ame suci, kambing ame kawin, kawin, kemudian beranak orang misalnya, itu orang boleh dipotong itu, karena induknya dua-duanya boleh dimakan, kambing boleh dimakan, ya yang laki, yang perempuan boleh dimakan, dikawin berdua, anaknya kayak orang, ngomong, punya akal, ya. Nah, ini kan repot urusannya, tapi sih nggak ada, itu hanya tebakan aja, sekedar ngasah otak aja begitu, nggak terjadi itu, jikalau seandainya kan begitu. Baik, kita lihat di dalam saudara-saudara ini, di dalam akan lebih jelas lagi penjelasan ini. Itu di dalam tengah-tengah itu, qauluhu wal hayawanu kulluhu tahirun. Ada itu di atas, cari itu dah sendiri dah. Di tengah-tengah sebelah kiri adanya, qauluhu wal hayawanu kulluhu tahirun. Tadi dikatakan semua hewan suci, ya, kecuali anjing dan babi, kecuali keturunannya tuh dia berdua, ya. Nah itu suci semuanya tuh, kecuali tadi itu. Ada penjelasan di sini, ai wa kadza al-jamad kulluhu. Begitu juga al-jamad. Ini al-jamad arti letaknya ini benda padat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Di sini yang dimaksud yaitu selain hewan. Selain hewan. Jadi al-jamad selain hewan. Apa aja lah begitu ya. Ya benda-benda yang lain itu. Termasuk ganja lah misalnya nih ya. Ganja juga dia suci, cuman kan nggak boleh dimakan karena membuat orang jadi ya mabok tuh, teler lah begitu, merusak akal begitu ya. Dia suci dia, maka dikatakan hewan semuanya suci, selain hewan juga suci begitu. Itu namanya al-jamad. Wa kadza al-jamad kulluhu tahirun, semuanya suci, illal muskira, kecuali yang memabukkan, minuman keras. Minuman empuk suci. Ya, apa tuh minuman empuk selain minuman keras? Ente bisa cari Coca-Cola, boleh itu. Sprite katanya. Ya, itu kopi, teh, suci semua, maka boleh diminum. Apa aja lah begitu ya. Yang penting yang tidak memabukkan. Selama memabukkan namanya apa juga nggak boleh. Ya. Kemudian wal muradu bil hayawan, dan maksud daripada hewan tadi kan dibilang semua hewan suci kecuali anjing dan babi dan keturunannya. Apa itu hewan katanya? Hewan adalah malahu ruhun. Hewan adalah yang punya roh, itu namanya hewan. Manusia hewan juga, cuman dia ada akalnya. Namanya natik itu. Al insan hayawanun natik katanya. Manusia hewan yang natik, cuman tuh natik ada artinya berbicara, tapi ada artinya punya akal. Jadi maksudnya manusia itu hewan natik, hewan yang berakal, bukan berbicara doang. Burung beo bisa bicara tapi kan akalnya nggak ada. Jadi hewan adalah yang punya roh begitu ya, sesuatu yang punya roh itu namanya hewan. Wal muradu bil jamad, yang tadi saya singgung nih, maksud daripada jamad ya, semacam diartiin tuh jamad letak-letaknya benda padat ya, tapi nggak mesti padat lah, soalnya kan selain hewan tuh, maka diartiin wal muradu bil jamad ma laisa bihayawanin. Jamad adalah sesuatu yang bukan hewan ya, sesuatu yang bukan hewan.
Ya, seperti cairan jamad juga akhirnya, bukan pada tuang. Ya, cairan segala minuman itu selain hewan namanya jamad. Nah itu dia suci, kecuali yang tadi minuman muskir, minuman yang memabukkan. Wala asla hayawanin wala juz'a hayawanin. Jadi dia bukan asal dari hewan dan bukan dari bagian dari hewan. Itu arti jamad. Jadi jamad ma laisa bihayawanin wala asla hayawanin wala juz'a hayawanin. Itu artinya jamad itu. Yang bukan hewan, bukan asal hewan, bukan bagian hewan. Wala munfasila an hayawanin, juga bukan yang terpisah dari hewan. Bukan yang terpisah dari hewan. Wa aslu kulli hayawanin, dan juga dia apa ini katanya ini asal daripada segala hewan, wa huwal mani wal alaqah wal mudghah tabi'un li hayawanih. Jadi asal dari segala hewan, yaitu apa? Air sperma. Air sperma dari ayam, air sperma dari kucing misalnya, dari kambing begitu. Wal alaqah wal mudghah. Ini alaqah mudghah ini yang segumpal darah, segumpal daging ini yang belum jadi anak benar-benar ya. Tabi'un li hayawani, hukumnya ngikutin hayawannya. Jadi air mani hewan suci, air maninya suci. Ya, air mandinya suci begitu. Tapi jangan dibilang kencingnya hewan suci, kencingnya suci. Kusut kalau begitu. Jadi ini khusus, ini bagian dari hewan yang dikatakan asal dari hewan. Asal dari hewan air mani, alaqah amir budghah itu. Segumpal daging, segumpal darah begitu ya. Itu kan asal dari hewan itu. Hukumnya tabi'un li hayawani, ngikutin hewannya. Tadi misalnya ya, ayam suci, kambing suci, kucing suci, air mandinya ikut suci. Kalau anjing najis, babi najis, air mandinya najis begitu. Kemudian dikatakan lagi di sini wa najasatu, apa ini? Wa najasatu wa juz'ul hayawan kamayitatihi begitu. Artinya najis dan bagian dari hewan sama dengan bangkainya. Ini semuanya nih semacam rumusan-rumusan ini, kaidah-kaidah. Ya. Nih kaidahnya lagi nih, wa najasatu wa juz'ul hayawan. Najis dan bagian dari hewan adalah seperti bangkainya. Bangkai hewan adalah najis begitu. Maka najisnya adalah najis, seperti kencingnya, kotorannya adalah najis. Kemudian bagiannya, bagian tubuhnya najis. Contohnya misalnya nih kita pengen makan sop buntut, ya punya sapi kita potong buntutnya doang. Itu buntutnya kan misah dari sapi. Maka hukum buntut ngikutin hukum bangkainya itu sapi. Sapi kalau bangkai najis, buntut kalau dipisahkan najis juga. Maka segala bagian yang berpisah dari hewan yang masih hidup, maka bagian yang berpisah itu adalah najis, kecuali berpisah dengan disembelih. Ya, jadi kalau pengen makan sop buntut, jangan buntutnya doang diambil, potong lehernya. Itu sih lebih dah, bukan buntut doang tuh, sop pahe juga dapat kan begitu. Jadi bagian. Jadi ini rumusan-rumusan ini. Saya ulangin, wa najasatu wa juz'ul hayawan, najis dan bagian hewan kamaitatihi, seperti bangkainya, kadzalik ya. Wal munfasil minal hayawanin najis najisun mutlakon, yang terpisah dari hewan najis, najis bener-bener udah, emang dinajis. Kalau tadi kambing kan gak najis,
terpisah dari kambing, misalnya buntutnya kepotong, mungkin gara-gara ngape kali itu, kesangkut bagaimana, tuh buntut potong, terlepas dari tubuhnya. Nah itu kan tadi najis itu, kambingnya masih hidup ya. Nah ini kalau hewannya najis ya otomatis terpotong, lebih najis lagi, terlepas bagian-bagian tubuhnya. Ketika dia masih hidup, najis begitu. Maka ini yang lucu, bulu kucing terlepas dari najis bulunya. Tapi yang sedikit-sedikit sih ya dimaafin. Namanya kucing kerjaannya di keluyuran sono kemari, ke dalam keluar. Ntar kadang-kadang dia tidur di sejadah kita. Mau dibilang apa? Ya, kita lagi sembahyang, kita istilahnya di atas sejadah yang ada bulunya, sedikit sih nggak apa-apa lah, mau bagaimana lagi? Ya, dimaafin. Contoh juga nih begini, kalau nggak salah penunggang kuda, si joki, penunggang kuda kan bisa jadi kan bulunya terpisah nempel di tubuh, di sembahyang dah, misalnya kan di celana yang dipakai joki tadi, itu dimaafin juga. Secara hukum najis, karena bagian dari hewan yang terlepas, hewan suci, terlepas bagian tubuhnya, maka adalah patokannya kan begitu tadi, patokannya. Jadi bukan buntut doang terlepas, bulu juga kalau terpisah dari tubuh hewan adalah najis. Nah itu kalau yang kita jadiin sejadah zaman dulu tuh kulit kambing, itu kambingnya sih diginiin, dipotong. Kambingnya disembelih, kulitnya suci. Iya, bikin kikil juga suci. Maka tuh kikil-kikil kan kulit. Itu kulit dari hewan yang dipotong. Ya. Kalau hewan-hewan yang mati diambil kulitnya doang masih boleh, tapi nggak boleh dimakan. Jadiin sepatu, jadiin jaket, suci itu. Jaketnya bawa sembahyang nggak apa-apa, setelah dibersihin. Misalnya ada sapi mati, sayang-sayang nih, ambil kulitnya. Masih boleh itu dalam agama, kita bersihin. Tinggal kulit doang begitu, bikinin jaket, bawa sembahyang jaketnya, nggak ada masalah. Karena udah disamak begitu. Ya, cuman nggak boleh dimakan lah yang sedikit itu. Ya, nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan tuh yang sapi yang dipotong, kulitnya dibikinin kikil, namanya kerupuk kikil. Orang doyan banget itu. Nah itu ndak apa-apa itu. Jadi ini tadi ya dikatakan wa najasatu wa juz'ul hayawan kamaitatihi, itu yang tadi itu. Wal munfasil minal hayawanin najisun mutlaqon. Yang terlepas, yang berpisah dari hewan najis dah mutlak secara umum begitu. Wa minat thahir in kana roshan. Nah ini diterangkan bila mana itu hewan yang suci. In kana roshan, bila mana yang terlepas dari hewan yang suci keringat, air, kala arok seperti keringat katanya. Warraik, begitu juga ludahnya begitu. Wanahwihima dan semacamnya fatahirun, hukumnya suci. Jadi jilatan kambing, jilatan sapi ke tubuh kita nggak ngapa-ngapa, kan terlepas tuh jilatannya, airnya, liurnya, nggak apa-apa. Padahal kan tadi kaidahnya kan begitu, setiap yang terpisah dari hewan yang masih hidup, walaupun dia suci, tetap aja najis. Nah, ini dikecualikan ini namanya. Nah agak repot emang nih. Jadi keringat, ludah itu suci. Maka tuh ada hadis katanya, bila mana ada kucing minum air, tetap itu airnya yang bekas diminum tetap suci. Liurnya nggak membawa najis, tetap suci begitu. Itu yang disebut wa minat thahir in kana roshan. Ya, jadi hewan yang suci bila mana itu terpisah dari tubuhnya, kal araq seperti keringat ya, warraik seperti ludah ya, liur, wanahwihima dan semacam keduanya lah, liur, ludah semuanya, fatahirun, maka hukumnya suci. Nah kalau yang terpisah seperti kencing, kotoran itu najis karena dia dari perut, dari makanan
dicerna oleh perut jadi berubah. Maka tuh muntah kita najis. Karena dari perut tempat najis. Begitu. Muntah itu najis begitu, ke kumur. Anggap kita udah wudu, mau sembahyang, muntah. Ya udah, ke kumur aja, langsung sembahyang. Kok ke kumur? Karena mulutnya bawa najis. Begitu. Sehingga gumoh, apa itu gumoh? Iya, muntah anak bayi. Secara hukum najis, tapi kalau sedikit mau diapain, Mang? Biarin dah. Ntar repot, ntar titik nyanyi mau sembahyang, cuci, mau sembahyang, kedinginan tuh titik. Ngomongnya udah ngaco. Kedinginan saudara-saudara. Ya udah maklumin. Tapi secara garis besarnya dia muntah dari perut. Dari perut. Maka kembali lagi hukum liur bagaimana? Kalau liur yang bukan dari perut gak ngapa-ngapa. Orang tidur liuran begitu, itu dibahas katanya kalau tuh liur bukan dari perut nggak apa-apa. Kalau dari perut najis tuh, begitu aja patokannya. Memang heboh juga nih omongan emang. Kemudian nih selanjutnya nih au mimma lahustihalatun fil batin, atau dari hewan yang keluar dari tubuhnya itu istihalah, itu sesuatu yang udah diproses. Istihalah itu berubah dari makanan jadi kotoran, dari makanan jadi kencing. Emang bener Mang, dari makanan jadi keringat, tapi lain dia lain udah. Dari makanan jadi susu, boleh minum, lain itu ya. Jadi ini yang mimma lahustihalatun, sesuatu yang berubah. Sesuatu yang berubah fil batin, di perut ini, di batin. Panajisun, seperti maka dia hukumnya najis. Kal bauli, seperti kencing. Ya. Naam mastahala li solahin kal labani minal ma'kuli wal adamiyyi wa kal baidi tahirun, katanya. Memang betul katanya. Naam mastahala, sesuatu yang berubah juga ini. Cuman lisolahin, berubah untuk baik. Ya, sesuatu yang bagus berubah untuk sesuatu yang bagus, seperti laban, susu. Jadi binatang makan gajahan, rumput maksudnya rumput gajahan, makan ampas begitu, makan singkong, kan diolah di perut. Ya, tapi kan ntar jadi susu, itu kan susu kan perubahan yang bagus itu, yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Juga Quran juga menerangkan itu suci. Jadi katanya mastahala li solahin kallabani minal ma'kul, yaitu susu dari hewan yang dimakan, wal adami, susu manusia. Ya, susu yang hewan dimakan banyak itu, sapi, kambing, kuda dan sebagainya. Ya, itu boleh itu. Tapi susu hewan yang nggak boleh dimakan itu nggak boleh dah. Kemudian yang boleh lagi yang suci wal adami, susu manusia, ya boleh. Wakal baid, dan seperti juga telur, tahirun, hukumnya suci. Walhasil anna jami'a ma fil kaun, hasilnya ini kesimpulannya bahwasanya seluruh yang ada di alam ini imma jamadun au hayawanun au fadolatun, itu tiga itu. Yang ada di alam ini bisa jadi namanya jamad, yang tadi itu jamad selain hewan, au hayawanun, yaitu jenis hewan, jenis jamad, jenis hewan, atau yang ketiga au fadolat. Fadolat ini sesuatu yang lebih ini, ya seperti tadi itu ada yang istilahnya kotoran dan sebagainya, itu fadolat, sesuatu yang lebih dari tubuh manusia keluar. Seperti kotoran, kencing, najis, tapi fadolat keringat nggak najis. Sesuatu yang keluar dari tubuh kita berbentuk keringat nggak najis itu. Ya. Jadi fadolat ini macam-macam juga ini. Fal hayawan kulluhu tahirun, tuh diulangi lagi nih kesimpulannya nih. Semua hewan adalah suci, illal kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Wa far'a kulli minhuma,
dan keturunan dari keduanya. Keturunan dari masing-masing keduanya. Yang tadi itu dah, baik anjing ame babi kawin, atau anjing doang, babi doang kawin ame hewan suci. Anaknya tapi itu hewan yang dikawinin tetap suci. Anggap anjing, kan najis. Kawinin kambing. Kambing tetap suci. Cuman yang najis anaknya. Nah, karena anak itu kan hasil dari ya sperma keduanya lah. Jadi katanya semua hewan suci kecuali anjing dan babi dan keturunan masing-masing dari keduanya. Kemudian wal jamad, jamad tadi selain hewan, kulluhu tahirun, semua juga suci. Illal muskir, kecuali minuman yang memabukkan. Ya. Ada nih yang memabukkan tapi enggak minuman, misalnya obat. Ya, bukan minuman, obat ini. Cuman minumnya overdosis, ya, minum obat batuk segelas penuh, teler dia, iya, tetap obat batuk nggak najis, itu kan memabukkan, minumnya overdosis, misalnya aspro, ya, suruh makan kan misalnya atau 2, ini makan 10 sekaligus, mabok dah udah dia, iya, tetap aspro itu suci. Itu membuat orang mabok kan, yang memabokkan kan yang najis. Itu yang memabokkan tuh najis yang cairan, minuman namanya. Muskir. Apa tuh muskir? Sesuatu yang memabokkan dari minuman. Minuman. Ada enggak minuman dia, tapi memabokkan. Kalau makan berlebihan seperti obat-obatan, dia kan memang minuman itu aspro. Ya, obat itu. Cap jenggot apa itu? Anggur. Minumnya apa dia? Soloki. Dia obat apa minuman? Obat dia masih minuman. Kalau minuman sebotol minum. Tewas sekaligus. Maka saya condongnya si suci itu. Cap jenggot. Obat. Cuman minumnya seloki. Jangan minum segelas munjung. Iya. Obat soalnya bukan minuman. Emang agak repot ini untuk menentukan ini minuman, ini bukan begitu. Ini minuman yang memabukkan. Baik, selanjutnya. Jadi wal jamad kulluhu tahirun illal muskir. Terus yang bagian yang ketiga wal fadalat, sesuatu yang lebih ini yang keluar dari tubuh kita. Wa qad alimta tafsilaha, kamu udah tahu katanya perinciannya tadi itu. Jadi perinciannya itu seperti susu katanya, dia suci. Seperti apa lagi keringat suci, tapi seperti kencing ya najis itu kan yang fadalat namanya, sesuatu yang lebih yang keluar dari tubuh kita itu, dari tubuh hewan. Selesai itu dah cerita perluasan penjelasan tentang semua hewan adalah suci, ya, dirincikan itu. Nah tadi tuh terusan itu di dalam coba, qauluhu illal kalb. Tadi kan dibilang semua hewan suci kecuali anjing. Ai walau kalba soidin, walaupun anjing berburu. Ada anjing berburu. Ya. Anjing berburu, anjing yang dilatih. Anjing kan dicerdik. Cerdas lah begitu. Kalau dilatih bisa dia untuk berburu. Ketika udah mahir itu anjing, dia ketika nangkep mangsanya dia nggak makan. Diserahin kepada majikannya, bos. Nah, itu namanya anjing bener itu dah, anjing apa berburu. Tapi kalau dia baru diajarin berburu, dapat makanan dimakan. Wah, ini belum dikatakan berburu. Belum dikatakan anjing berburu. Jadi anjing yang berburu itu bila mana disuruh jalan, serang, berhenti dia. Lepas tuh mangsanya dia lepas. Itu anjing ngerti itu. Nah, itu boleh tuh dipelihara buat berburu. Enggak ngurangin pahala itu. Kalau anjing peliharaan sebatas hobi itu ngurangin pahala tiap hari itu. Dan malaikat oga datang lagi. Di rumah ada anjing. Cuman malaikat Israel datang juga udah emang gue pikirin. Malaikat rahmat oga datang. Ya. Oga datang dia di rumah ada anjing. Bukan anjing yang penting.
Jadi dikatakan tadi kecuali anjing walau kalba soidin. Wa yustasna minhu kalbu ahlil kahfi fa innahu tahirun. Dan dikecualikan dari anjing yang najis anjingnya sahibul kahfi ini, ashabul kahfi, yang beberapa anak muda tuh ya, karena waktu itu rajanya bengis, rajanya galak, rajanya maksa untuk ngikutin agama dia mengungsi masuk ke dalam goa, ketiduran ratusan tahun. Iya, sama anjingnya itu dah. Nah, anjingnya suci dan masuk surga lagi tuh anjing. Anjing masuk surga deh. Itu kata ulama begitu. Itu perkataan ulama. Katanya dihormatin banget ya dah. Ya, jadi anjing itu enggak najis katanya, dikecualikan ya, kalbu ahlil kahfi fa innahu tahirun tuh. Sesungguhnya anjing sahibul kahfi itu suci. Wa yadkhulul jannah, masuk surga lagi. Hebat banget ya anjing. Anjing yang lain masuk surga neraka ya. Ya berarti enggak masuk surga. Dimatiin aja sama Allah begitu, dijadiin debu tanah. Yang sampai nanti ya laitani kuntu. Itu orang kafir tuh ngelihat hewan-hewan habis dikisos, habis diperhitungkan, Allah matikan udah. Orang kafir pengen begitu, wah nggak bisa. Dia ada neraka ada neraka tempatnya. Nah, anjing ashabul kahfi masuk surga dia. Selanjutnya wa tawaqqafa ba'duhum fi makna taharatihi. Sebagian ulama berhenti dalam arti enggak berbicara tuh dah ya tentang arti daripada suci itu anjing ashabul kahfi. Hal aujadahullahu tahiran aw salabahun najasah. Itu anjing jadi suci, apakah Allah ciptakan itu anjing suci atau Allah ilangin najisnya? Kan sampai salah tuh omongan. Itu anjing ashabul kahfi kan suci. Apa suci Allah jadikan kun payakun, suci loh kan begitu. Apa suci najisnya itu zat najisnya dibuangin. Yang penting kan mau bilang begini kayak, mau bilang begono kayak, tetap aja suci. Begitu. Cuman itu untuk mencari-cari itu, dia suci kenapa itu? Ada yang bilang, oh Allah ciptakan suci, begitu. Oh enggak, disuci sih sebabnya dulu najis juga, cuman Allah buangin najisnya, jadi suci. Jadi juga cuman beda omongan. Maka dikatakan wazahir atsani, pendapat yang zahir, yang kuat begitu. Yang kedua itu apa? Yang kedua, jadi semua anjing najis, anjing ashabul kahfi najis, cuman Allah ilangin najisnya, jadi suci. Wala tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, yang tadi itu malaikat nggak masuk di rumah yang di dalamnya ada anjing. Walau linahwi hirasatin alal mu'tamad, walaupun itu anjing penjaga. Anjing penjaga. Jadi anjing itu kalau kita pelihara itu kan mengurangi pahala, kecuali anjing penjaga, anjing berburu begitu. Jadi rumahnya ini ada penjaganya anjing. Maka jangan taruh di kamar, jangan taruh di dalam rumah. Dia hanya di halaman begitu. Ya, kalau dalam rumah ntar malaikat gak datang lagi. Begitu, di luar aja. Itu nggak apa-apa, nggak ngurangin. Cuman nggak enak dah punya anjing berisik. Kotorannya tetap najis, kotorannya. Pegang liurnya najis, nggak berubah. Mau anjing untuk berburu kayak hasil buruannya najis. Jadi kalau kita mau makan, cuci dulu, pakai air belok. Kenal belok? Kali belok nggak kenal. Bukan blok M, ini blok M doang yang dikenal. Air belok. Pakai air belok dah. Ya, begitu. Jadi katanya walau linahwi hirasatin alal mu'tamad. Walaupun anjing itu anjing penjaga menurut pendapat yang kuat, tetap aja kalau dalam rumah malaikat gak masuk katanya. Li'itlaqil ahadis, karena hadis itu menerangkan mutlak, artinya secara umum bila mana ada anjing dalam rumah malaikat nggak datang dalam rumah ya. Di halaman nggak apa-apa, yang penting jangan dalam rumah. Kemudian selanjutnya apalagi tuh, wa khassahu ba'duhum bi ghairil kalb al muttakhaz li nahwi hirasatin.
Ada nih sebagian ulama mengkhususkan bahwa selain anjing ya yang peliharaan seperti anjing penjaga itu, ya itu memang nggak apa-apa lah katanya. Istilahnya malaikat tetap aja istilahnya masuk dia, emang dia dikecualikan gitu. Wal muradu bil malaikatun yatufuna bir rahmah. Maksud malaikat di sini yang ogah datang ke dalam rumah yang ada anjingnya, yaitu malaikat yang membawa rahmat. Lal hafazoh, bukan malaikat penulis yang menjaga itu perbuatan manusia ditulis. Ya, wa nahwihim, dan malaikat semacam penjaga, malaikat semacam penulis tadi, seperti malaikat pencabut nyawa. Karena malaikat tersebut katanya limula zamatihim fi kulil ahwal. Malaikat tersebut netep ya, dalam setiap keadaan, nempel terus dalam setiap keadaan. Ya, malaikat itu netep terus itu, yang suka nulis itu, rokib dan atid. Terus dikatakan lagi apa itu? Wal murad bil bait al makanul ladzi yastaqiru fihil insan. Tadi kan dibilang anjing bila mana di dalam rumah malaikat nggak masuk. Nah termasuk rumah tempat orang berdiam apa aja, termasuk kemah. Kemahnya itu dalamnya ada nggak masuk tuh malaikat. Nggak mesti rumah katanya. Yang penting rumah di sini maksudnya tempat berdiamnya manusia. Yastaqirru fihil insan. Tempat berdiamnya manusia. Sawaun kana baitan, sama ada itu berbentuk rumah, au khaymatan, atau berbentuk kemah, au ghairahuma, atau berbentuk selain keduanya. Ya. Cukup para hadirin. Ya, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak, juga dosa guru-guru kita, ya. Dan semoga Allah ampuni juga anak-anak kita yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka, dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muallimina wa masyayikhina liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.